Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Abu Zar Azan dan Tilawah di mana saja berada, mudah-mudahan sahabat sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, serta Allah mudahkan segala urusannya dalam dunia ini. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat Abu Zar Azan dan Tilawah di mana saja berada, pada video sebelumnya saya telah bersilaturahim ke tempat abang saya ini, yaitu untuk belajar azan dengan irama ros, ya bang. Ya, betul. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya kembali bersilaturahim lagi ke tempat abang saya ini, yaitu untuk belajar azan juga. Nah, dikarenakan saya ingin belajar bagaimana caranya supaya azan itu bisa lebih indah, bisa lebih merdu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya langsung kepada abang saya bagaimana cara agar azan itu bisa lebih merdu, lebih indah, sehingga orang yang mendengarkannya menikmati dan terpanggil untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Langsung saja kita akan menanyakan kepada abang saya bagaimana triknya. Bagaimana bang? Baik, teman-teman ya, teman-teman Abu Zar Azan dan Tilawah ataupun teman-teman sahabat Umar dan Bilal dimanapun Anda berada. Jadi seyogianya azan itu adalah panggilan ya untuk melaksanakan sholat ya. Betul. Tetapi ketika kita memanggilnya dengan mungkin suara kasar, mungkin tidak enak didengar oleh orang lain, mungkin orang lain juga bisa jadi kita malas untuk datang mengikuti panggilan tersebut atau datang kepada panggilan tersebut. Tapi kita pikir-pikir lagi, ketika kita bagus memanggil seseorang dengan lemah lembut, dengan keindahan, gitu kan? Apa bedanya ketika kita memanggil istri kita dengan panggilan sayang atau dengan panggilan hey? Pasti otomatis istri kita ketika dipanggil sayang akan segera datang. Ketika dipanggil dengan kata-kata hey atau kata-kata yang tidak enak didengar, mungkin dia juga malas untuk datang. Nah, begitupun dengan panggilan azan ya, jauh lebih indah lagi panggilan azan ini. Itu hanya perumpamaan saja ya. Oke, jadi untuk panggilan azan ini haruslah kita apalagi yang memiliki bakat di suara, kita harus berupaya untuk semaksimal mungkin untuk mengumandangkannya kan. Nah, jadi ketika azan itu kita kalau prinsip saya dari hati, insya Allah sampai ke hati. Jadi semua orang di dunia ini yang Islam, yang Muslim, saya yakin bisa menggunakan azan. Tapi tidak semua orang bisa menggunakan azan dari hati dengan indah, dengan merdu. Betul. Nah, jadi amanat dari orang tua saya, azanlah dengan hati, insya Allah sampai ke hati. Jadi kenapa harus indah bacaannya, harus dihayati. Ya, contohnya ketika kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang juga malas datang. Iya, betul. Ya kan? Tanpa tenaga gitu ya. Iya. Tapi kalau kita benar-benar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita juga Masya Allah siapa yang azan gitu kan. Setidaknya dia penasaran siapa yang azan ketika datang. Kemudian langsung ke masjid, hadir ke masjid atau di musola ya. Oke. Cara memperindah,nya adalah pertama kita niatkan karena Allah, semata-mata karena Allah, untuk memanggil semua saudara kita muslim untuk datang ke masjid. Yang kedua harus dari hati ya. Yang selanjutnya juga ketika mengumandangkan azan, tentunya yang pasti harus latihan dulu sebenarnya ya di rumah atau dengan gurunya langsung, sehingga mengumandangkan azan itu tidak asal keluar. Memang untuk kemenangan azan tuh banyak di Indonesia ini khususnya, dia bisa mengenal azan. Cuma kadang-kadang kita tidak, untuk khilaf mungkin ya, atau tidak belajar, sehingga kalimat-kalimat atau huruf-hurufnya tidak terlalu jelas. Contohnya ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang dipanjangkan. Jadi memang harus belajar. Nah, sebelum tampil kita belajar dulu. Bang ya. Baru kita tampil. Saya ingat waktu kecil itu saya dulu dimarahi, ada kakek-kakek di sana di tempat saya tinggal. Ketika saya azan salah, tertukar. Hayya 'alas sholahnya di terakhir, hayya 'alal falah duluan. Sehingga saya dimarahin. Itu luar biasa marahnya. Saya dikatain, kalau nggak, ini pakai kata-kata saya, kalau nggak bisa azan, nggak usah pakai mic katanya. Bisa pakai kayak gitunya. Tapi di situ saya bukan marah.
Tapi di situ saya semangat untuk belajar, cari guru. Termotivasi. Gitu, termotivasi. Belajar, Bang, ya? Sehingga alhamdulillah saya semangat untuk belajar azan gitu ya. Nah, jadi pertama yang selanjutnya itu ya. Jadi yang selanjutnya ketika kita sudah bisa, maka kita harus berani. Banyak orang yang bisa azan tapi tidak berani azan di muka umum ya, kan? betul, banyak. Nah, Betul. jadi cara memperindahnya adalah tadi itu beberapa niat karena Allah Ta'ala, juga hati kita dibenerin, kemudian belajar dulu sebelum tampil, kemudian setelah belajar kita nada azan itu ada banyak ya, yang standarnya ada 7 ya, sesuai dengan nada qori juga ya, di tilawah juga ada ya, baik ada bayati, ada sobah, hijaz, ros, nahawan, jiharkah dan sikah. Ini standar ya, standar. Mungkin ada tambahan lagi kayak kurdi, gitu kan. Ada juga mungkin kayak tambahan lagu azan Hijaz tapi versi yang di Mekah ada juga. Jadi banyak variasi azan tuh ya. Jadi bagaimana kita memungkinkan azan itu dari sekian banyaknya nada tadi, mana yang kita kuasai benar-benar. Jadi itu yang kita bawakan. Jadi jangan sampai azan tuh itu aja. Iya ya. 5 waktu itu aja azannya. Jadi bosan orang dengarnya. Pasti udah dicirikan. Nah, ini malas azan. Nah, gitu kan gitu. Oke. Cara memperindah bacaan kita ini ya, azan tuh memakai cengkok ya. Jadi harus dibentuk cengkoknya memang. Belajar ya. cengkok, Bang. Iya, belajar cengkoknya. Jadi untuk membentuk cengkok adalah Abu tahu ya bunyi ambulan ya. Ada yang wiu wiu. Itu sebenarnya bisa pakai belajar itu cengkok tuh. Nah, kita pindahkan ke suara kita. Itu kan versi lambat. Nah, untuk membentuk cengkok kita biasakan jadi nanti cepet lagi gitu. Kepake. Gimana contohnya apa? Hayya 'alas shalah. Kalau tadi kan itu kepake. Itu dilatih di rumah. Bukan tapi jadi dibentuk di tenggorokan kita itu. Coba rendah aja, rendah. Oke, yang keduanya agak cepat. Oke, kita cepat lagi. Itu kan agak, kalau belum terbiasa agak susah. Betul, agak susah. Jadi teman-teman kalau mau belajar cengkok untuk memperindah itu belajar cengkoknya dulu dari minimal dari hal sederhana ya. Nanti agak cepat lagi. Cepat lagi. Jadi terbentuk nanti. Terpakainya di mana? Ketika azan. Hayya 'alas shalah. Terpakai jadi harus dibentuk cengkoknya ya. Coba Abu azan hayya 'alas shalah, coba. Hayya 'alas shalah. Tentunya kan itu kan belajar tuh. Betul. Jadi harus dibentuk di rumah. Jadi kita kalau ketika banyak cengkok itu enak. Sering dilatih di rumah. Oke. Nah, kemudian azan mana nih yang kita sukai? Jadi azan Hijaz contoh. Berarti kita latih terus di rumah. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muammar ya kan? Iya, porsi tinggi. Ada versi Muammar tinggi, ada yang kita rendahkan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Jadi versi yang tinggi itu harus kita turunkan kalau kita tidak nyampe ya. Kemudian harus ada referensi, walaupun kan ada kita langsung dengan gurunya. Iya. Kemudian kita sekarang kan sudah media sosial sudah banyak, jadi bisa kita tonton di YouTube kayak Kiai Haji Muhammad ZA ya. Kemudian ada juga versi yang orang-orang yang sudah guru-guru kita lah ya, yang di Istiqlal ya, kan itu bagus-bagus azannya. Kayak contoh kayak Ustaz Samsuri Firdaus, itu luar biasa azannya itu. Kita contoh gitu. Iya, kita contoh. Nah, jadi untuk teman-teman
memperindah memperindah azan itu bisa kita contoh dari guru-guru kita atau lewat teman-teman kita kori-kori dari yang nasional, internasional, bahkan ya di media sosial sudah banyak. Kemudian tentunya kita mencontoh ya, tapi kita diri sendiri juga harus menjaga suara kita. Pertama, hindari begadang. Yang kedua, jangan banyak makan gorengan. Oh, ini istilahnya tips supaya suara jangan mudah serak. Iya, mudah serak juga bisa di sini untuk Ya, memperindah tadi kan. Ya, ya, Kalau betul, kita betul, bagus betul. azan tapi kita serak suaranya, Iya, betul, kan betul. tetap jelek juga. Iya, jadi jelek. Bahkan di dalam tilawah itu dinilai kan. Hmm. Jadi itu perlu dijaga juga, jangan makan gorengan, tentunya minum es, Gorengan, jangan makan es. minum es, Iya, minum Nah, jangan es. makan es, minum Terus apa lagi, Bang? jangan begadang. Jangan begadang. Nah, itu penting itu 3 itu. Kalau 3 itu dijaga, insya Allah mudah-mudahan suara kita itu maksimal, ya. Oke, jadi itu teman-teman trik untuk memperindah atau bagaimana caranya supaya azan kita untuk merdu, ya. Pertama tadi lillahi ta'ala, hati kita ya. Kemudian niat dari hati kita tulus, insya Allah juga nyampe ke hati orang-orang. Kemudian sebelum kita azan belajar dulu di rumah atau di tempat guru kita, atau belajar dulu juga di media sosial tadi. Kemudian setelah belajar baru kita praktekkan, dan juga harus punya mental ya, karena kalau kita mental kita bagus, insya Allah azan juga maksimal. Tapi kalau suara kita bagus tapi mental kita hilang, otomatis napas jadi pendek, kemudian suara jadi hilang, bisa jadi gitu ya. Bacaan bisa juga salah. Bacaan juga salah. Itu kemudian juga yang selanjutnya itu di antara nada azan yang sebegitu banyaknya, harus ada azan yang kita benar-benar kita sukai sehingga kita nyaman membawakannya, menguasai juga untuk mengenalkan azan. Jadi gitu, saran-saran ataupun tips-tips dari Abang buat teman-teman juga di sana. Jadi itu. Oke, baik. Sahabat Abu Zar Azan Tilawah di mana saja berada, itu tadi tips atau cara yang disampaikan oleh abang saya atau Bang Umar Dhani Bilal ini. Beliau sudah istilahnya malang melintang di dunia azan. Nah, beliau sudah banyak prestasinya di bidang azan ini. Baik itu yang tingkat nasional sudah pernah, Bang, ya. Insyaallah. Nah, di tingkat provinsi dan kabupaten itu beliau sudah pernah menjuarai di tingkat-tingkat itu. Jadi insyaallah ilmu yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Yang disampaikan tadi insyaallah bisa kita amalkan bersama-sama sehingga kita bisa semuanya untuk menjadi seorang muazzin yang selalu mengumandangkan azan di musholla atau di masjid-masjid tempat kita berada. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.